Resep yang pertama, kali ini aku mau masak ora-arek daun kelor. Bisa juga disebut oseng, daun kelor, dan telur. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan satu ikat kecil daun kelor. Ini aku ambil yang muda. Kalau mau dimasak sebaiknya memang yang muda. Kalau daun kelornya udah tua, nanti akan terasa pahit. Selanjutnya daun kelor ini mau aku petik. Ini aku masak daunnya aja, batangnya nggak aku ikutkan, meskipun batangnya juga masih muda. Mestinya kalau batangnya muda juga bisa dimasak, tapi aku lebih milih daunnya aja. Untuk yang punya tensi rendah, sebaiknya jangan makan banyak-banyak karena daun kelor ini bisa merendahkan tensi. Tapi sebaiknya untuk yang punya tensi tinggi, akan lebih bagus kalau mengkonsumsi daun kelor lebih banyak. Setelah daun kelor dipetik semua, selanjutnya dicuci hingga bersih. Ini aku cuci 3 kali supaya benar-benar bersih. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah diiris tipis. Kalau masak ora-arek atau masak tumis, aku sukanya bumbunya diiris. Jadi masaknya itu lebih cepat dan enggak ribet. Tapi kalau kalian suka bumbunya dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu ini aku gunakan 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku gunakan 2 biji cabai rawit merah. Tapi kalau suka rasanya lebih pedas, cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak. Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan cabenya. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya masukkan daun kelor. Tambahkan sedikit air untuk merebus daun kelornya. Lalu aduk dulu sebentar. Setelah daun kelor masuk, sebaiknya besarkan api supaya cepat empuk dan nggak perlu dimasak terlalu lama. Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbunya. Ini aku gunakan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, sejimpit garam, 1 sendok teh saus tiram. Karena daun kelornya cuma sedikit, kalau daun kelornya banyak, saus tiramnya bisa dikasih lebih banyak. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah daun kelor empuk, lalu sisihkan. Tambahkan 1 butir telur ayam. Misalkan telur ayamnya mau dikasih lebih juga boleh. Lalu telurnya diorak-arik. Lalu diaduk, dicampur jadi satu dengan daun kelornya. Masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya menyusut dan udah tercampur merata, ora-arek daun kelor ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini kayaknya enak. Jangan lupa coba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua. Kali ini aku mau memasak tumis ikan asin peda dan daun kemangi. Dijamin rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 ekor ikan asin peda. Selanjutnya aku buang kepala, lalu dicuci hingga bersih.
Setelah dicuci bersih, baru dipotong-potong. Misalkan dibuang durinya, dan ikan asin peda ini disuir-suir juga bisa. Tapi kali ini aku mau masaknya praktis aja, jadi langsung diiris seperti ini. Satu ekor ikan asin peda ini sekitar 250 gram atau seperempat kilogram. Setelah dipotong semua, lalu kita sisihkan. Untuk bumbunya, ini aku gunakan 100 gram bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak ikan asin peda biasanya paling suka kalau bumbunya dibanyakin, karena aku paling suka sama bumbunya. Cuma dimakan sama nasi aja rasanya udah enak. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 3 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu aku gunakan 5 biji cabai merah keriting. Misalkan mau diganti cabai merah besar juga boleh. Karena aku punya cabai merah keriting, jadi aku gunakan cabai merah keriting aja. Selanjutnya aku gunakan 10 biji cabai rawit hijau. Misalkan suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti dengan cabai rawit merah. Cabai rawit hijaunya juga diiris serong. Setelah cabai diiris semua, lalu sisihkan. Ini aku gunakan 2 biji tomat merah diiris tipis. Misalkan mau diiris dadu juga boleh. Kalau suka tomat, tomatnya bisa dikasih lebih banyak. Selanjutnya ini aku gunakan 2 biji tomat hijau diiris tipis juga, sama seperti tomat merah. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan ikan asin peda. Ini aku ratakan dulu supaya bisa matang merata, karena aku menggunakan minyaknya cuma sedikit aja. Jangan lupa dibalik dan digoreng hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Setelah ikan asin peda kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Sebaiknya sisa minyaknya ini jangan dibuang, ini rasanya akan lebih sedap kalau dipakai memasak. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai rawit, cabai merah keriting, dan tomat. Lalu digongsreng-gongsreng, masak hingga tomat hijaunya matang. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, karena ini dimasak ikan asin jadi nggak aku kasih garam. Kalau nggak suka micin, micinnya boleh di skip, boleh diganti kaldu jamur ataupun kaldu bubuk. Supaya tomatnya ini cepat matang, masukkan sedikit air. Selanjutnya masak hingga tomat hijaunya ini matang. Karena kalau tomat hijaunya ini kurang matang, nanti rasanya akan getir, beda dengan tomat merah. Kalau tomat merah dimakan mentah pun enak. Setelah tomat hijau matang, masukkan daun kemangi. Ini aku gunakan daun kemanginya banyak karena aku suka. Lalu aduk-aduk hingga daun kemanginya ini layu. Setelah daun kemangi layu, masukkan ikan asin peda. Aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah tercampur merata, tumis ikan asin peda kemangi udah jadi. Lalu matikan api, siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget dan menggugah selera. Cocok dimakan sama nasi yang masih hangat. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau memasak sambal kemangi telur bebek penyet. Ini aku gunakan 1 butir telur bebek yang sudah direbus. Telur bebeknya ini aku pakai 1 aja karena untuk sekali makan. Lanjut kita bikin sambalnya.
Ini aku gunakan 10 biji cabai merah keriting, udah aku potong-potong. Selanjutnya 3 biji cabai rawit hijau, 2 siung bawang merah, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh terasi sangrai. Kalau suka boleh ditambah gula. Dan kalau suka pedes, cabenya bisa diganti cabai rawit merah semua. Karena aku nggak suka pedes, jadi cabai rawit merahnya aku ganti dengan cabai merah keriting dan cabai rawit hijau yang rasa pedesnya nggak terlalu pedas. Sambalnya ini boleh diulek kasar, boleh diulek halus. Kalau aku maunya agak kasar seperti ini. Supaya rasanya enggak langu, ini aku siram dengan minyak yang panas, tapi aku pakai minyaknya sedikit aja. Selanjutnya diulek kembali hingga sambal dan minyak ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan daun kemangi secukupnya. Selanjutnya daun kemanginya ini dibecek-becek dengan sambalnya. Nah, daun kemanginya dibecek seperti ini aja. Selanjutnya masukkan telur rebusnya, kalau ada telur asin. Karena ini telur bebek, mengupasnya beda dengan telur ayam. Kalau telur ayam bisa langsung dikupas, tapi kalau telur bebek dibelah dulu menjadi 2, lalu diambil dengan sendok seperti ini. Selanjutnya telur bebeknya dipenyet dengan sambal kemangi. Aku sukanya telurnya ini dipenyet aja, nggak dicampur dengan sambalnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Sambal kemangi, telur bebek penyet udah jadi.